Oke, selamat pagi. Kita lanjut lagi topik kita. Hari ini kita masuk Pascal yang ke-11, di mana topik kita di sini itu tentang rekursi gitu ya. Jadi di Pascal yang ke-11 ini kita akan belajar tentang rekursi. Apa itu rekursi? Maka rekursi itu ini modul, ini kita tetap belajar tentang modul. Jadi rekursi adalah modul yang dapat memanggil dirinya sendiri. Jadi ada di sebuah modul dan dapat dipanggil dirinya sendiri di dalam yang namanya program itu. Kita buat contoh di sini. Buat rekursi untuk mencetak kata belajar. Jadi kata belajar ini tidak kita tentukan berapa banyak yang akan kita cetak. Intinya tadi adalah mencetak kata belajar. Jadi ini kode programnya gitu ya. Kita mulai dari UCCRT, baru kita buat nama prosedurnya cetak, kemudian kita mulai, baru kita cetak write line belajar, kemudian kita panggil prosedur kita tadi adalah cetak, baru kita n titik koma, kemudian kita masuk ke program utama begin, baru kita bersihkan CLRSCR, kemudian di sini kita panggil yang namanya si cetak gitu ya. Jadi di si cetak ini ada titik komanya. Kemudian kita tahan tampilan, baru kita n titik koma akhiri program. Jadi kalau kita jalankan nanti ini hasilnya tak terbatas, artinya dia dicetak terus, kemudian nanti muncul di sini bacaan yang namanya overflow. Ini dia stack overflow error, artinya tidak karena tidak kita tentukan tadi berapa banyak, akhirnya dia error. Oke. Ini melewati yang namanya batas gitu ya. Itu untuk yang namanya rekursi tanpa batas. Jadi yang mau kita buat di sini adalah rekursi itu ada batasnya gitu ya. Maka bentuk umumnya kita buat di sini. Yang pertama nanti modulnya nama modul. Jadi modul itu ada prosedur, ada function gitu ya. Baru kita mulai. Baru di sini pengujiannya terbatas, artinya kita harus menentukan berapa nilai awal dan nilai akhirnya dengan menggunakan yang namanya if. Oke. Baru kita mulai, baru kita masuk ke statement. Di sini ada juga yang namanya variabel yang kita gunakan, var titik 2 sama dengan var plus minus step. Oke, apakah dia menaik atau menurun. Baru nanti kita panggil nama modulnya, kemudian kita n titik koma. Tadi di sini 2 kali dia gitu ya. Nih. N titik koma, kemudian kita mulai lagi ke program utama, baru kita bersihkan CLRSCR, kemudian kita masuk var titik 2 nilai awal gitu ya. Maka nanti kita tentukan berapa nilai awal daripada pengujian tadi. Kita buat contoh di sini. Oke. Buat rekursi untuk mencetak kata belajar sebanyak 10 kali. Jadi di sini sudah kita tentukan berapa banyak yang akan kita cetak. Maka di sini kalau kita lihat dari soal gitu ya, kita akan mencetak kata belajar sebanyak 10 kali. Oke, ini dia. Maka kita buat di sini UCCRT, kita masuk dia var, baru kita buat variabelnya. Di mana variabel yang kita gunakan di sini adalah b.2 byte. Kemudian kita masuk ke prosedurnya. Kita buat sini prosedur cetak. Kemudian kita mulai di situ ya. Ini dia begin. Inilah yang kita uji tadi, pengujian terbatas gitu ya. If b lebih besar sama dengan 10. Kita gunakan di sini nilai akhir 10. Baru kita mulai begin. Baru kita cetak write line belajar. Baru kita buat stepnya. b.2 sama dengan b tambah 1. Kita buat tambah 1. Kemudian kita panggil prosedur kita si cetak. N titik koma. Baru kita n-kan lagi. Kemudian kita mulai gitu ya. Baru kita mulai di sini, kita bersihkan CLRCR. Baru kita tentukan nilai awalnya adalah 1. b.2 sama dengan 1. Kita panggil lagi yang namanya si cetak. Tahan tampilan, baru akhir program. Kalau kita jalankan nanti hasilnya seperti ini. Maka kata belajar itu dicetak sebanyak 10 kali. Karena kita panggil dia sekali gitu ya.
Oke, itu contoh yang pertama. Tadi kita gunakan ini untuk contoh yang namanya huruf. Bagaimana kalau angka misalnya gitu ya. Kita buat sini contohnya. Buat rekursi untuk mencetak 10, 20, sampai nanti 100. Berarti di sini step yang kita gunakan adalah step 10 gitu ya. Maka kita lihat di sini. Oke, kode programnya. Use CRT baru kita masuk var, kita buat variabelnya A gitu ya. A.2 byte. Kemudian kita buat prosedurnya. Nama prosedur itu bebas gitu ya. Jadi saya buat di sini prosedur bilangan. Kita mulai if A lebih besar sama dengan 100. Oke, lebih besar berarti 10 tadi duluan. Oke, pertama 10. Berarti 10 ini lebih kecil daripada 100. Supaya ikut 100-nya kita buat sini sama dengan. Kemudian kita mulai, kita cetak si A karena di sini variabelnya A. Baru kita buat A.2 sama dengan A tambah 10. Kita panggil si bilangan, kemudian N titik koma. Baru kita mulai, kita bersihkan A.2 sama dengan 10. Kita panggil lagi si bilangan, kemudian tahan tampilan N dot. Maka nanti kalau kita jalankan, seperti ini hasilnya. Oke. Itu untuk mencetak rekursi yang namanya 10 sampai 100. Bagaimana kalau yang kita buat adalah 100 sampai 10? Maka nanti silakan dicoba gitu ya. Nanti yang kita ganti sini adalah operatornya. Berarti lebih besar sama dengan 10. Kemudian kita buat di sini A kurang 10. Baru di sini adalah A.2 sama dengan 100. Itu untuk menurun. Tergantung daripada soal kita. Oke, itu untuk yang namanya teorinya. Sekarang kita lihat bagaimana dia kalau kita praktekkan ke kode programnya. Oke, seperti ini tadi. Tadi yang pertama kita lihat bagaimana kalau mencetak kata belajar dan tidak kita tentukan berapa banyak yang akan kita cetak. Maka ini tadi programnya. Isi CRT baru kita prosedur cetak. Kemudian kita mulai. Baru kita cetak right line belajar. Kemudian kita panggil si cetaknya. Kemudian kita akhiri. Baru kita mulai lagi begin gitu ya. Baru kita bersihkan CLR. Kemudian kita panggil si cetak. Baru kita tahan tampilan read key. Akhiri program. End dot. Kalau kita jalankan, oke, seperti ini. Ini, maka ini muncul yang namanya pesan. Ini, error 202 stack overflow error. Oke, kita jalankan lagi sekali lagi, bisa dilihat nanti ya. Seperti ini. Jadi muncul dia, tapi jalan terus jalan terakhir akhirnya dia melebihi batas, maka muncul overflow. Itu yang pertama. Oke. Kita lihat contoh yang kedua tadi. Bagaimana kalau kita tentukan misalnya yang kita cetak adalah sebanyak 10 kata belajar sebanyak 10 kali. Maka ini kode programnya. Oke. Use CRT var B, kita buat sini variabelnya si B. Oke, baru prosedur cetak. Kemudian kita mulai bikin. Oke, baru kita uji. If B lebih besar sama dengan 10 dan kita mulai. Baru kita cetak di sini adalah belajar. Kita buat nanti ini tambah-tambah 1 step-step 1 berarti B.2 sama dengan B tambah 1 titik koma. Kemudian kita panggil si cetak. Kita N titik koma lagi. Baru kita mulai. Setelah itu kita bersihkan CLRSCR. Kemudian kita tentukan berapa nilai awalnya. Maka di sini B.2 sama dengan 1. Kemudian kita panggil si cetak. Baru kita tahan tampilan read key. Akhiri program end dot. Oke, kalau kita jalankan lagi gitu ya. Seperti ini. Ini hasilnya. Belajar sebanyak 10 kali. Kak, aku mau kata belajar sebanyak 30 kali. Maka kita buat nilai akhirnya ini adalah sebanyak. Nih kita buat 30. Oke, tinggal kita jalankan. Ini hasilnya. Oke, ke bawah dia. Oke. Kalau tidak percaya nanti silakan di
Ini kita kita hilangkan biar ke kanan hasilnya. Ini dia. Kata pelajar sebanyak 10 kali. Itu kira-kira. Bagaimana tadi kalau yang mau kita cetak itu adalah 1 sampai 10 sampai 100. Tadi di sini adalah 100. Baru di sini kita cetak si variabelnya, berarti si B. Kita buat sini dia right line B. Tadi kita buat tambah 10. Baru di sini nilai awalnya adalah 10. Kita jalankan seperti ini. Ini hasilnya 10, 20, 30, 40 sampai 100. Kalau misalnya ada yang bertanya, bagaimanakah kalau yang dibuat itu Kak dari 100 sampai 10? Maka ini kita ganti. Berarti ini lebih besar. Ini 10. Baru kita buat di sini, berarti di sini B kurang 10, baru di sini adalah 100. Kita jalankan. Ini hasilnya. Jadi nanti silakan dipraktekkan supaya nanti ada hasilnya. Jadi itu dulu untuk Pascal yang ke-11. Silakan nanti diulang-ulangi lagi supaya bisa lebih dipahami. Itu dulu. Terima kasih. Selamat pagi.